Belum dibayar. AC-nya tuh nggak jalan ya? Lumayan. Ya udah. Ya. Ada 9 orang anak siswa. Alhamdulillah. Ya lumayan lah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Halo Bu. Hey, dibuka itu anunya, jangan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Pada sehat? Sehat. Masih semangat enggak? Alhamdulillah. Nah, pengen tatap muka apa ini masih Zoom terus? Tatap muka. Insya Allah minggu depan. Insya Allah minggu depan kalau tidak salah. Iya, tapi untuk yang produktif, yang praktik. Kalau yang vaksin? Kalau yang vaksin belum ada pengumuman. Nanti dari kesiswaan kan pasti kalian diomong ke sama guru kelas, wali kelas ya. Belum ada pengumuman nih pastinya sih. Tapi baru pendataan dulu kayak kemarin. Kalian udah mengisi tuh belum? Linknya tuh? Udah. Bu. Udah, berarti tinggal nunggu pengumuman. Udah itu saya. Yang penting kalian jatahnya Yum juga ikut Yum karena Ibu penilaian utama dari Yum ini juga sih. Apa Bu? Tugas kemarin udah dikerjakan belum? Tugas apa Bu? Sudah. Tugas apa? Yang di classroom tuh? Pelajaran apa ini? Tugasnya apa yo? Ayo tugas siapa? Lupa dulu. Ayo. Pelajaran apa Bu? Open foto ya Bu. Astagfirullah. PPKM. Foto. Udah Bu. Foto berdiri ya. Mantap. Kalian ada kegiatan nggak di kampung kalian? 17-an. Ada Bu sedikit. Ada Bu. Tapi nggak begitu. Streaming. Tapi nggak terlalu ini ramai ya. Nggak terlalu meriah ya. Ya wes apapun itu dinikmati. Yang penting semangat kemerdekaannya, semangat untuk membangun bangsa itu masih ada di diri kalian. Kemarin terakhir materinya mengenai apa? Suaranya kecil Bu. Iya kok. Iya. Ntar dulu. Udah maksimal, Ji. Udah maksimal. Coba di headset kalian ini udah 100 nih, Ibu. Suaranya Ibu itu udah 100, sudah maksimal, udah ditinggiin. Coba di ini punya kalian di kerasin. Di dia mutet. Yuk. Terakhir kemarin materinya mengenai apa? Mengenai apa? Tentang kesadaran hak asasi manusia. Iya. Tentang kesadaran hak asasi manusia. Kemarin kalau ada kesadaran hak asasi manusia, kemarin sudah dibahas mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia belum? Kasus pelanggaran hak asasi manusia sudah dibahas belum? Belum. Sudah. Iya, Pak. Udah belum kasus pelanggaran? Kemarin kalian sudah membaca yang di ini belum? Yang di PDF yang Ibu share di classroom itu belum? Materi yang buku siswa. Sudah apa cuma sebagian cuma ngelihat aja terus di scroll ke bawah. Cuma ngelihat aja terus di scroll biasanya. Ya, scroll sampai bawah. Yang penting udah buka ya. Urusan baca belumnya urusan nanti ya. Sabar. Yuk, sekarang. Ya serius. Kemarin kita membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia.
namanya pelanggaran hak asasi manusia itu berarti kan ada tindakan atau kasusnya. Kasus pelanggaran hak asasi manusia itu pasti ada. Sekarang Ibu nanya, kira-kira, tidak ada jawaban yang salah. Kira-kira penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu apa menurut kalian? Penyebab pelanggaran hak asasi manusia menurut kalian itu seperti apa? Ayo. Ayo jawab. Yang di unmute tuh dibuka. Penyebabnya apa? Penyebab terjadi pelanggaran hak asasi manusia itu menurut kalian apa? Korupsi. Korupsi. Apa nih? Korupsi. Korupsi. Penyebab loh. Korupsi. Sikap egois, Bu. Egois, pintar. Sikap egois. Sikap egois berasal dari siapa? Dari yang Diri sendiri. ya, egois, diri sendiri. Ya, benar itu pintar. Terus selain itu, Rendahnya kesadaran berbangsa dan iya pintar. Rendahnya kesadaran HAM. Berarti biasanya yang melakukan pelanggaran itu tidak tidak mengerti atau memahami tentang hak asasi manusia itu. Selain itu, Keras kepala. ya, keras kepala bisa egois itu. Terus, selain itu, tidak Ya peduli sama orang lain. ya tidak peduli, bisa. Atau sikap tidak toleran. Toleran berarti tidak bertoleransi, tidak menghargai, tidak menghormati. Itu dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM. Sikap tidak toleran itu masuk ke dalam kategori pelanggaran faktor dari internal. Tahu internal nggak? Internal itu berasal dari diri sendiri, itu penyebabnya. Terus, selain itu, pelanggaran atau kasus pelanggaran hak asasi manusia bisa dari faktor eksternal. Eksternal berarti apa? Dari luar diri sendiri. Contohnya apa? Yang pertama. Contohnya apa? Penyalahgunaan kekuasaan itu bisa. Contoh penyalahgunaan kekuasaan itu seperti apa? Orang berkuasa jabatannya disalahgunakan, itu yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Seperti apa? Contohnya menurut Kekuasaan kalian? kepala perusahaan yang tidak mempedulikan hak buruh. Nah, bisa. Pengusaha yang tidak memberikan hak kepada buruh atau yang berada di bawah kekuasaannya, tidak memberikan hak. Tidak memberikan hak itu contohnya seperti apa? Gaji kurang. Bukan gaji kurang. Kalau gaji kurang itu kan gajinya sudah disepakati di awal. Sama-sama setuju. Gaji yang tidak diberikan. Tuh. Ilep korupsi. Nah, terus apa? Uang lembur tidak diberikan, ini juga bisa. Yang kedua apa? Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, itu bisa memunculkan kasus pelanggaran hak, itu bisa masuk. Terus yang kedua apa lagi? Kita menggunakan apa ini? Penyalahgunaan teknologi. Ya, penyalahgunaan teknologi seperti apa? Kalau penyalahgunaan kita bayangkan penyalahgunaan teknologi kok bisa menyebabkan kasus pelanggaran HAM. Contohnya, kalian punya Facebook nggak? Iya. Punya Facebook. Terus sering berteman nggak sama orang yang belum pernah kalian temui? Iya. Terjadi obrolan iya nggak? Iya. Terus janjian ketemuan nggak?
Enggak. Iya, kadang-kadang janjian ketemuan. Nah, terkadang korbannya adalah pihak perempuan, diculik, dibawa pergi. Itu kan salah satu bentuk pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Kalau ceweknya cantik. Iya. Iya kalau ceweknya cantik, kalau ceweknya jelek gimana? Uang gitu, Bu. Terus yang terakhir apa? Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ada yang kaya banget, ada yang tidak mampu atau miskin. Itu menyebabkan pelanggaran HAM. Contohnya gimana? Kalau tingkat ekonomi bisa menyebabkan pelanggaran HAM. Contohnya terjadi tindak kejahatan pencurian. Jadi wah ini orang rumahnya orang kaya berarti hartanya banyak. Nah, si miskin kan rata-rata yang merampok itu kan miskin atau tidak orang yang tidak punya harta. Nah, itu tertarik untuk penjara, merampok. Itu bisa masuk ke dalam kategori penyalahgunaan sosial, kesenjangan sosial dan ekonomi. Sekarang itu yang dangdutan siapa tuh dimatiin tuh? Asli, Bu. Tangga, Bu. Tadi ada kasus, dengerin, tadi ada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Berarti kan ada tindakan atau upaya penegakan hak asasi manusia. Ada kasus berarti pemerintah atau aparat pemerintah itu ada upaya penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya itu bisa dilakukan oleh pemerintah melalui apa? Badan yang mengenai hak asasi manusia namanya apa? Apa namanya yang menganu badan pemerintah yang mengenai kasus tentang hak asasi manusia apa? Pernah mendengar Munir salah satu ketua dulu? Salah satu ketuanya yang meninggal tuh yang dibunuh Munir. Namanya apa? Komnas HAM. Ingat-ingat Komnas HAM. Komnas HAM itu kepanjangan dari apa? Ayo, pernah dengar Komnas HAM? Komnas HAM itu adalah singkatan, kepanjangannya apa? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ibu ulang. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bisa disingkat menjadi Komnas HAM. Komnas HAM itu dibentuk tahun 1993. Sudah lahir belum kalian? Iya, kalian masih imut-imut. Belum, orang tuanya belum ketemu. Komnas HAM dibentuk tahun 1993. Nah, terus selain itu, Komnas HAM itu merupakan suatu badan atau badan publik yang mengurusi hak asasi manusia. Nah, pertanyaannya, Komnas HAM mempunyai wewenang. Wewenang itu hal yang bisa menjadi kekuasaannya, hal yang bisa dijalankan. Komnas HAM itu mempunyai wewenang. Wewenangnya apa? Meneliti. Ayo, halaman 23 yang di Acrobat itu. Nggak bisa ya? HP-nya orang buat ini Yum ya? Apa, Bu? Oh ya wes. Wes yuk. Komnas HAM mempunyai wewenang. Wewenang Komnas HAM itu apa? Yang pertama. Sampaikan kedua belah pihak. Apa?
Melakukan perdamaian dalam kedua pihak yang kita melakukan perdamaian pada kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu siapa? Berarti yang teraniaya, yang menjadi korban kekerasan itu sama pelakunya. Komnas HAM menjadi apa ya? Juri ya, bukannya juri, menjadi penengah bagi yang bermasalah. Maksudnya didamaikan. Kalau bisa didamaikan, seumpama seorang pembantu rumah tangga mengalami kekerasan oleh majikannya. Selagi kekerasannya itu tidak keterlaluan, karena itu bisa didamaikan dengan memberikan upah mungkin lebih atau gimana, sehingga membuat pembantu tidak mengajukan tuntutan ke pengadilan. Tetapi apabila kejahatannya dari ini majikannya terlalu ekstrim atau sudah memang tidak bisa ditoleransi, Komnas HAM bisa menjadi atau backingan, menjadi bantuan bagi TKW itu yang menjadi pembantunya itu. Biasanya kayak gitu yang sedang terjadi itu. Selain menjadi penengah dalam perdamaian, terus apa lagi? Menyelesaikan masalah dengan konsultasi maupun negosiasi. Konsultasi jadi menampung keluhan atau menampung permasalahan dan mencoba untuk menyelesaikannya. Itu tugas Komnas HAM. Komnas HAM itu terdiri dari orang-orang yang mempunyai pendidikan, bukan sekumpulan ibu-ibu kompleks itu enggak, tetapi Komnas HAM itu sekumpulan orang-orang yang mempunyai pekerjaan atau punya skill kemampuan di bidang hukum maupun psikologi. Rata-rata itu. Nanti aja jam 11-an. Yang C apa? Yang ketiga. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah ataupun DPR untuk ditindaklanjuti. Contohnya apa? Kalau sampai ke DPR itu nggak mungkin karena permasalahan satu pembantu rumah tangga yang dikacari oleh majikannya itu enggak, tetapi untuk suatu rombongan atau kelompok masyarakat. Kalau sampai ke DPR, contohnya seperti apa? Kasus yang kemarin lagi booming tuh. Kopi. Pernah mendengar ini? Lumpur di Sidoarjo. Semburan lumpur di Sidoarjo. Jawa Timur. Iya, Bu. Yang ada sumber minyaknya atau apa, keluar lumpur sehingga pemukimannya harus direlokasi, satu kecamatan atau satu apa tuh harus pindah. Di Porong Sudiarjo itu loh, Lapindo. Iya, Bu. Lapindo itu kan ini yang terkena itu hampir satu kecamatan lebih. Jadi tempat rumahnya itu sudah terpenuhi dengan lumpur. Itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia juga. Kenapa? Karena harus mau tidak mau Lapindo atau perusahaannya harus mengganti kerugian di orang-orang yang di sekitar atau yang terkena lumpur Lapindo. Terus yang terakhir apa? Memberi saran kepada yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Itu bagi kasus yang sulit untuk dicari jalan tengah. Itu dibawa ke pengadilan. Sekarang
nanti difoto di classroom. Ibu sukanya gitu. Tugasnya sedikit. Aduh. Kenapa? Difoto Apalagi terus di classroom. Iya, dikerjakan sekarang. Kenapa Ibu ketika menyampaikan Zoom kok harus ngasih tugas? Karena kalau seumpama Ibu langsung di classroom, embuh-embuhan kalian ngerjainnya tahun kapan? Kalau sekarang kan mau nggak mau dikerjakan sekarang. Nanti langsung pojok kiri kan atau kanan atas kalian tulisin nama kalian. Jangan sampai nanti di copy teman kalian. Ya. Nanti tak buka di classroom-nya. Sekarang. Itu sebenarnya tugasnya ada di halaman 24. Tetapi Ibu bacakan nanti tanya di bawah Google boleh. Ya. Emang ada bukunya? Ada di PDF-nya. Di PDF sudah Ibu share di classroom. Yan, cari ke classroom ya nih Yan. Satu. Ayo tulis. Cari kertas sekarang. Kertas sama pulpen ditulis. Aduh, jauh, Bu. Cari kertas. Sama buku. Yang penting nanti kalian foto. Bentar, Bu, bentar. Oke. Bentarnya 10 menit dulu. 5 menit, Bu. 5 jam, Bu. Sabar, Bu. Sip, Pak. Mati. Sudah? Yuk. Udah, Bu. Nomor 1. Ya. Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Ibu ulang. Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Udah, Bu. Sudah. Tugas dan fungsinya. Titik 2. Apa? Ya, tugas dan fungsinya. Ya. Dua. Komisi Nasional Udah, Bu. Anti kekerasan Udah. terhadap perempuan. Nih. Terhadap perempuan. Ibu ulang. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Sudah? Tugas dan fungsinya. Ada tugas, ada fungsinya. Sama yang nomor 1. Tugas dan fungsinya. Wah, curang itu anjir. Nah, 2 soal saja. Nanti ada komite nasional atau komisi kebenaran, nanti Ibu yang menjelaskan. Sekarang dikerjakan dulu. Ya, Bu. Siap. Ya siapnya pakai apa juga anjir. Ya tapi tuh. Berapa? Nah, Neng, dengerin. Mulai besok, mulai minggu depan, dengerin, mulai minggu depan ada Fauzi Ramadan. Nanti ditulis kelas 11 TKR berapa. Rafli Wahyu siapa? 11 TKR berapa?
Ratna Ayu, 11 TKR berapa? Kor 11 TKJ berapa? Dewi Arumsari, Ya, 11 Bu. TP berapa? Bos, ya, Bos. Jadi mulai minggu depan Ibu, kalau kayak gini Ibu, ini anak kelas berapa tuh nggak ngerti. Jadi kalian kan sudah rugi, Yum. Maksudnya kan dibanding teman yang lain kan nggak melakukan Yum, Ibu kan pasti ngasih nilainya banyak. Kalau classroom kan yang tidak melakukan Yum kan juga bisa mengerjakan classroom. Dan mulai minggu depan ditulis ya. Nih kayak Ageng Catur Ulan Ulun itu TKR 2. Nah, itu Ulan-ulun. seneng. Ya. Iya, Bu. Nama Ya. nggak usah nama panjang juga nggak apa-apa. Yang penting nama depannya bener. Rafli W. 11 TKR berapa Rafli, gitu. Umpama. Ya Neng ya, Neng mulai minggu depan ya. Iya, Bu. Ya. Kalau kayak kemarin tuh Ibu tuh mau nge-checklist kalian tuh ini kelas berapa tuh nggak bisa kalau di partisipan nih. Ya, mulai minggu depan harus wajib. Ya, sekarang dikerjakan. Sekarang dikerjakan. Iya, yang Ibu omong tadi tuh, yang Ibu kasih tugas tadi tuh, dikerjakan sebentar. Nah dulu Bu, jurusnya sih. Sabar. Ya, pada mati nih kamera. Anjir. Coba ini pakai HP 2 itu aja. Ibu nggak ada on kamera. Rafli. Sabar. Pakai jurus. Gue nanti. Kan Ibu ini kalau selesai pasti keluar. Aduh. Berhubungan aja. Musiknya matiin, woi. Matiin. Jelas ya? Ya, udah jelas ya. Dulu ya lah, bubarin aja. Sebab. Doa dirai. Halo Bu. Oh. Sabar. Terus banget kasih nih bos. Santai. Lagu-lagu boleh. Matematika udah belum? Matematika udah belum pelajarannya? Matematika sungguh susah sekali. Harus bacain rumusnya. Kawinan udah ibumu hasil dari perkawinan. Weh, siapa itu cium-ciuman anjir? Suara hijau. Oh my kefir memang ni. I'm sorry, I'm sorry.
Asik. Ah, sis. Sopo anjir. Sopo iki anjir. Wah, tuh ada Xiaomi lagi tuh. Namanya Xiaomi. Xiaomi C11. Apa tuh? Gue bosan gitu nonton ini. Aduh. Wah, pelajaran B banget ya anjir. Namanya Slimbing lagi. Tapi berkawin. Ya, so ada dua dong. Udah santai. Tapi. Wah, radio. Gue 9. Oh, iki anak AB mampus nang. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Ya, udah ditulis dulu. Agak banyak ya? Iya. Banyak banget. Lumayan. Lumayan nih. 5 lembar. Foto semua ini langsung video ya. Manis buat apa? Bisa manis buat so pastinya sejawara cinta. Sekolah 1 SMA. Ekspor ada ekspor itu boleh. Ya Allah. Nanti Itu jurusan itu pertemuan tatap muka enggak? Mantap. Mau. Kalau mau. belum bro, matematika bro. Jawaban sekarang. Matematika udah belum. Untuk ukur baju, kalau untuk baju paling ukurannya L ya. Tapi kan Dulu bu. Santai, dia bantai. Masalahnya mau di ini, pakai baju yang rapi, sepatu. Ya, itu ya namanya. Sabar, santai. Ini ujian. Santai, malah dia bantai. Berisik ih. Udah selesai. Selesai dulu. Selesai. Terus apa? Udah.
Wah. Tunggu ya akan aja anjir. Menunjukkan kuda Ini jawaban nih. ketemu Oh, jawabannya nih matematika. Ya ragu-raguan aja lah. Pakai ragu dulu ini. Kurina, dari kentang tuh ada. Wah, majaban. Kalau manisnya. Ada yang ditanyakan enggak? Oh, Bu. Udah Bu, udah selesai. Belum, Bu. Udah. Belum, Bu. Ya, kita tunggu. Nanti di foto ya, masukin ke classroom ya. Apa itu foto, Bu? Tapi pakai nama kalian. Udah di-share kan ya Bu? Belum. Laptopnya Ibu di ruang guru, nanti tak buka dulu ya. Iya Bu. Apa itu? Oke. Oke. Ada seluruh warga. Siapa cita-citanya yang mau bunuh polisi? Sambil dibaca itu yang materi yang di PDF. Ya, Bu. Ngambil nomor 3 beda ya. Udah tentang yang ada. Tentang hukum. Hah, tentang. Dengan anak-anak. Dua. Visi nasional untuk kekerasan terhadap perempuan. 57, 58. Ya udah next. Mau dilanjutkan apa tambah materi lagi? Masih ada waktu 15 menit, 10 menit. Oh, Bu, durung praget, Bu. Oh iya. Allah kita itu manjing. Ya wes. Yo. Jaya apa sih? Ingat besok, ingat minggu depan. Ini kan Ibu minggu depan libur. Enggak, yang nama itu loh. Ratna Ayu 11 TB 1. Ayu Wulandari itu. Ya, biar ini aku Ibu bisa checklistnya baru Ageng ini. Aduh, sabar santai. Karena Ayu 11 cek aja. Iya nanti Ibu ini sih tak tulis tangan terus nanti masukinnya. Pengetahuan mengenai Itu irham, Bu. Ya udah gitu aja dikerjakan. Nanti Ibu langsung tak buka classroom-nya biar kalian bisa langsung nge-share gitu ya. Oke, wes terima kasih untuk partisipasinya. Di-share. Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terus ya? Sabar.